menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Mengenai firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Mengenai firman-Mu, yang mujizat sertai tiap langkahku, oh bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Di dalam jadi bukti kebesaran-Mu, oh bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Frank pimpin doa. Terima kasih. Sampaikan pesan. Terpujilah. Apapun yang terucap itulah Bagus. kami serukan semuanya ke tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu.
Saya percaya hari lepas hari, problem, pergumulan ada, tetapi selalu ada jalan keluar bagi kita. Saya percaya kekuatan yang dari Tuhan melampaui segala akal, memberikan kita kemampuan untuk senantiasa terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita saudara yang kekasih, mendekati Natal kita sudah semakin dekat, dan ada usulan-usulan dari para jemaat, para pelayan, para guru-guru dan sebagainya. Rupanya tanggal 9 adalah banyak sekali trouble. Maka dari itu para panitia memberi setelah menganalisa, setelah mempertimbangkannya, akhirnya Natal kita dipercepat menjadi tanggal 4. 4 ya 4. Bukan. Tanggal 4. Hampir ngomong tanggal 4 tapi ini 3. Tanggal 4, saudara yang kekasih, itu berarti hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Itu saudara yang kasih, rupanya banyak trouble di hari-hari yang lain. Maka dari itu ada yang kerja dan sebagainya karena jam 4 Natal kita. Maka dari itu saudara yang kekasih perlu diambil hari Minggu. Itu pun tetap ada juga yang trouble dengan Natal, punguan dan sebagainya. Tapi dengan kebesaran hati, misalnya kayak opung kita, dia bilang udah nggak apa-apa om, biarkanlah kita korbankan sekali untuk punguan, tetapi untuk Natal kita. Iya, saudara yang kekasih, memang akhirnya esensi kok Natal itu juga berkorban. Korban perasaan, korban duit, korban semuanya. Termasuk nanti jangan-jangan ada yang sambelnya kurang seperti yang saudara harapkan, padahal panitia akan menyiapkan makanan sebanyak-banyaknya. Tapi tetap ada mungkin nanti kekurangannya. Jadi itulah memang artinya korban. Jadi maka dari itu tanpa kesediaan kita berkorban seorang dengan yang lain, maka tidak mungkin Natal ini berjalan. Termasuk korban perasaan, saudara. Yang satu bajunya baru, nanti yang satu tidak baru. Ya itu korban perasaan juga, saudara. Maka dari itu nanti kalau saudara bajunya baru, jangan ngomong kayak yang sebelahmu, bajumu jelek. Jangan, jaga perasaan. Amin. Tapi kalau mampu menabung mulai dari sekarang untuk beli kain basure, saudara yang kekasih, kenapa tidak, saudara yang kekasih? Setahun sekali kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Natal. Haleluya. Ya, WL saya sudah mulai, saudara yang kekasih. Nggak apa-apa Elsa, sukacita di dalam Tuhan. Baik, kita akan belajar tentang ini masih dalam pola pemeliharaan. Ingat, ini pola ya. Pola itu artinya terus-menerus sistem yang terbangun, yang dibangun oleh Allah, atau ini cara Allah bagaimana Tuhan akan memelihara hidup kita. Hari ini kita akan menggali tentang bangsa Israel, yaitu di mana Tuhan pelihara dia di padang gurun. Banyak sekali yang akan kita gali, diantaranya Ulangan pasal 8 ayat 1-20, tetapi nggak cukup waktunya nanti. Kita yang baca yang ini aja. Nanti saudara sementara saya menguraikannya, Bapak Ibu boleh sambil menyimaknya. Keluaran pasal 23 ayat 25. Kita minta tolong salah seorang, mumpung tidak pelayanan, Mas John Simbolon. Iya, Mas John Simbolon. Bang John. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terima kasih. Perhatikan saudara yang kekasih, tetapi kamu harus, tolong garis bawahi kata harus, beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan kesehatanmu dan seterusnya. Itu adalah berbicara dua hal yang sangat prinsip. Yang pertama adalah ibadah, itu berarti hubungannya dia dengan Tuhan,
betul? Tapi pada saat yang bersamaan juga ada janji yang dari Tuhan ketika kita beribadah, maka ada akan janji Tuhan keberkatan, kecukupan bagi kebutuhan kita. Sampai yang paling rendah, yaitu makan dan minum, itu kebutuhan. Ingat, ini adalah polanya Allah, ini adalah sistemnya Allah. Di antaranya minggu kemarin kita sudah membahas bersama bahwa kecukupan makan minum adalah hak dasar yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pagi ini ditambahi, kalau kita ibadah kepada Tuhan, maka hak yang dasar, yang pola Allah bangun, ini Tuhan akan janjikan kepada dia. Jadi, berdasarkan ayat ini, mestinya saudara yang kekasih, kita nggak usah khawatir tentang makan minum. Betul? Iya dong, itu dijanjikan Tuhan. Tetapi yang paling mendasar yang harus dilakukan berarti beribadah. Kalau kita beribadah dengan benar, dengan pola yang benar, dengan sistemnya Allah yang benar, maka Tuhan akan mencukupkan keperluan kita. Nah, ibadah yang dimaksud di sini bukan cuma ke gereja, kayak hari ini ibadah. Tapi ibadah yang hari ini bagian dari, bukan semuanya. Yang namanya ibadah ke gereja hari ini cuma bagian dari ibadah. Padahal yang dimaksud ibadah itu termasuk ke gereja, praktek hidup, menjalankan ibadah, perilaku hidup, dan seterusnya. Sehari-hari termasuk ibadah waktu kerja, ibadah waktu melayani, ibadah berkorban, ibadah memberi, dan banyak sekali yang dilakukannya untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Itu sangat dijanjikan oleh Allah adalah berkat-berkat Allah yang luar biasa. Nah, dalam kitab Ulangan dijelaskan demikian kurang lebih di dalam kitab Ulangan pasal 8. Namanya kitab Ulangan, berarti mengulang sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya. Itulah kata Ulangan. Makanya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya kitab Ulangan adalah sebelumnya sudah disampaikan di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, sampai yang terakhir. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sudah disampaikan, sudah dipaparkan. Tetapi dalam Ulangan ini ditandaskan garis-garis besarnya, termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari start awal, yaitu perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan, itu adalah perjalanan mujizat yang luar biasa. Ingat, gak akan ditemukan pola yang model seperti ini. Gak ada. Di agama apapun gak ditemukan. Tuhan yang disembah gak ditemukan dengan pola yang kayak gini. Bayangin saudara yang kekasih, ada bangsa Israel itu kurang lebih 2 juta. 2 juta itu dalam tradisi Yahudi yang didaftar itu adalah hanya anak-anak pemuda yang sudah remaja pemuda sampai kepada yang produktif. Itu cara menghitung bangsa Israel kayak gitu. Yang anak-anak dan perempuan tidak didata. Artinya saudara yang kekasih, yang dihitung data itu 2 juta lebih. Itu belum termasuk bangsa lain yang mengikuti. Jadi di luar Israel itu ada bangsa lain juga mau mempercayai terhadap Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, mereka ngikutin. Maka saudara yang kekasih, ada beberapa analis. Sebagai contoh kayak gini. Hari ini misalnya kadang-kadang anak-anak dan ibu-ibu lebih banyak dibanding yang masuk data itu. Maka ada beberapa penafsir itu bisa antara 4 sampai 5 juta penduduk ini. Ini penafsirnya. Tapi terlepaslah, nggak usah dulu yang pakai penafsir 5 juta, yang 2 juta saja. Bayangin saudara yang kekasih, untuk memelihara orang 2 juta di satu tempat, dalam 2 juta itu selama 40 tahun, dan di yang 2 juta ini tidak pernah bekerja, tidak sempat menanam,
tidak berjualan, tidak punya ekonomi apapun. Tapi selama 40 tahun untuk jumlah penduduk yang model tadi, Tuhan sanggup pelihara secara terus-menerus. Itu yang aku maksud. Kalau bukan mujizat, nggak mungkin. Catering mana yang mampu menyediakan 4 juta selama 40 tahun? Dan orang ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu badannya, posturnya lebih tinggi. Makanannya, ukurannya, di sana saudara yang kekasih pakai istilah secupak segandum untuk makanan sehari. Hitung aja sendiri saudara yang kekasih. Artinya kalau secupak berarti kita 1,5 kilo ya, ibu-ibu ya. 1,5 kilo untuk makanan 1 hari. Sebenarnya kalkulasinya gampang, hitung aja sendiri saudara yang kekasih. Ketemu kalkulator. Itu, dan Tuhan sediakan nggak pernah berkekurangan. Bahkan kalau kita menganalisa di dalam kitab Keluaran, mereka makannya sampai, kalau Pak Pri ini tahu betul ini istrinya, blegendang. Itu nggak ada bahasa di Indonesia, nggak ada itu. Perutnya sampai bosur. Sampai bosur, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, belum hewannya. Belum hewannya loh. Jangan lupa, orang Israel peternak domba. Untuk menyediakan makanan, orang ini kan sambil jalan terus loh. Jalan terus. Ketika saya menganalisa ini, betapa hebatnya pola pemeliharaan Allah. Bicara minum aja saudara yang kekasih, unta sekali minum 2 drum. Anda mampu menyediakan air untuk model kayak gitu. Hebat sekali Tuhan kita. Lalu bicara mereka butuh makan daging, untuk yang 2 juta tadi, ternak apa yang mampu menyediakan model kayak gitu? Dan ukurannya Israel loh, itu makan daging sampai muntah di hidung katanya. Wow, jadi kalau cuman usaha Pak Manik, terlalu gampang Tuhan untuk cukupkan. Nggak ada Allah yang model seperti itu. Nggak ada Tuhan yang hebat seperti itu kalau bukan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Selama 40 tahun, 2 juta orang minimal, Tuhan sediakan, nggak pernah berkekurangan. Pak Lumenggaul, apalagi cuma untuk Natal yang 2 jam, yang dananya kurang lebih 30 juta. Cincai hai. Gampang. Jadi Pak Lumenggaul nggak usah sampai stres mikirin Natal itu. Ya. Kalau semua kita kerjasama, itu maksudnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu Allah yang kita sembah modelnya kayak gini. Nggak pernah kurang sedikit pun. Cara Tuhan melihara nih, tiba-tiba saudara yang kasih untuk menyediakan makan, maka Tuhan sediakan mana. Mana itu saudara yang kasih kayak embun, tapi mengkristal yang kayak ketumbar akhirnya. Dan itu saudara yang kasih dikumpulkan menjadi makanan. Hebat cara Tuhan. Dan belum pernah dilakukan dan tidak pernah dilakukan. Artinya Allah kita idenya nggak pernah ketinggalan. Original terus-menerus. Bicara tentang daging, bayangin saudara yang kekasih. Orang mungkin menduga unta beribu-ribu yang akan disediakan tiap hari. Enggak, Tuhan kalau perlu. Ajaib. Burung puyuh
untuk jutaan orang. Semua makan. Saya yakin anjing yang punya ternak anjing, yang punya dan makan daging, itu juga ikut kebagian. Wow. Luar biasa. Ketika Tuhan mau menyediakan minum, saudara yang kekasih, Tuhan buat yang lebih ajaib lagi. Gunung batu. Bukan sungai. Tuhan mendramatisir mujizat itu hebat sekali. Gunungnya batu, kalau padas mendingan. Gunung batu dipaksa untuk menyediakan air untuk 2 juta orang tadi. Apalagi cuman ledengmu yang belum dibayar. Bilang ke sebelahmu, ke istrimu, suami, Tuhan pasti sediakan PDAM. Iya kan? Jadi terlalu ragu terhadap Tuhan yang membuat kita, aduh besok makan apa? Biaya kuliah anakku bagaimana? Oh, mati aku. Mati mahal. Allah telah memperlihatkan dengan luar biasa. Kalau menurut 1 Korintus, semua Tuhan lakukan sebagai contoh untuk hidup zaman sekarang. Artinya Tuhan mau ngomong kayak gini, dulu kulakukan, sampai sekarang Allah konsisten, terus konstan akan memelihara hidup kita. Amin. Jadi yang hari-hari ini pada ketakutan oleh karena krisis, oleh karena ekonomi dan sebagainya, percayalah, selagi saudara berada dalam sistemnya Allah. Ingat ya, ukurannya tetap berada dalam sistemnya Allah. Tapi kalau keluar, itu masalahnya. Kalau kau tetap dalam tadi, beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Allah akan memberkatimu. Itu prinsip sistem Allah. Makanya jangan main-main dengan ibadah. Haleluya. Seringkali ibadah cuman menjadi sambilan. Kenapa kau enggak gereja, nak? Enggak sempet, Pi. Bahasanya sederhana sekali. Tahu enggak, berarti terkandung kalimatnya, ibadah cuman sesempatnya. Mestinya kalimatnya, kenapa kau enggak kuliah, nak? Enggak sempet, Pi. Kenapa? Karena ibadah. Wah, itu baru benar. Kenapa kau enggak cari duit hari ini? Enggak usaha dan, aduh enggak sempet, Pak Pendeta. Kenapa? Karena aku harus beribadah kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya penjelasannya harus balance dua-duanya. Yuk kita mau buktikan. Ini contoh-contoh pola yang Tuhan lakukan di padang gurun. Untuk menyediakan makanan 2 juta orang lebih bangsa Israel, belum termasuk ternaknya, Tuhan menyediakan mana. Ayatnya di sini ya, Bapak Ibu cari sendiri nih ayatnya. Supaya cukup waktunya, karena untuk membaca ayat ini aja udah setengah jam nanti. Tuhan sediakan mana. Ayatnya ini. Bayangkan saudara yang kekasih, mana itu tadi saya sudah sebutkan, Tuhan sediakan di padang gurun, jadi kurang lebih kayak embun. Kayak embun, mereka ingat, tadi saya sudah jelaskan, mereka tidak menanam, tidak berternak, tidak punya kebun dan sebagainya. Tapi itu embun itu turun saudara yang kekasih, lalu kayak pasir-pasir agak gede. Lalu dikumpulkan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu pesan Tuhan melalui Musa, kumpulkan. Ketika dikumpulkan saudara yang kekasih, nanti masak. Anehnya saudara yang kekasih, mana itu harus secukupnya. Secukupnya. Artinya gini, kalau engkau makananmu 2 kilo, Tuhan cukupkan 2 kilo. Kalau makan 5 kilo, Tuhan juga 5 kilo. Kalau keluargamu 10-10-10-nya. Tapi sebaliknya keluargamu kecil cuma 1, maka 1 keluarga cukup itu.
Karena kalau engkau rakus, katanya, mereka kumpulkan lebih dari itu menjadi busuk. Dan Musa sangat marah kepada mereka, sebuah makanan yang dibuang-buang. Tuhan itu luar biasa melalui Musa. Makanan itu secukupnya, jangan sampai berlebihan. Tuhan murka kepada mereka. Tapi anehnya saudara yang kekasih, itu hebatnya Tuhan. Kalau hari Minggu, itu mana enggak keluar. Tapi saudara yang kekasih, hari Sabtu boleh ngambil 2 kali ganda. Anehnya pada hari Sabtu enggak busuk. Betul-betul hidup dalam kendali pemeliharaan Allah, itu hebat. Hebat. Itu Tuhan sediakan, maka dari itu kau gak usah khawatir. Tapi yang penting kau pagi-pagi harus bangun. Jangan kesiangan. Kalau kesiangan sudah menjadi hilang. Karena matahari sudah berterbit. Ini pelajaran-pelajaran hebat, saudara. Artinya, saudara yang kekasih, mencari berkat pemeliharaan Allah tetap dituntut rajin. Amin. Bangunlah pagi-pagi, jam 5 berdoa. Sudah jam 5 udah berdoa, cari kerja yang rajin. Jangan mentang-mentang Tuhan akan pelihara, saudara terus tidur sampai jam 10. Pendeta sudah sampai kunjungan ke rumahnya, dia masih dalam dunia roh. Amin. Ini kembali lagi saya sedang bicara tentang sistem ya. Setiap kali ngomong ingat kembali ke sistem. Atau pola. Harus seperti ini. Dan saudara yang kekasih, aneh lagi Tuhan. Kan ajaib tadi. Kenapa nggak tiba-tiba mana itu ya udah langsung diperiuk masing-masing kayak gitu kan? Kan sama aja kan? Tuhan nyediakan di periuk sana dan sini sama. Enggak. Tuhan membutuhkan juga memungut. Dipungut, rajin, pagi-pagi, mengerjakannya, perlu menanak. Kenapa nggak Tuhan instan kayak, ya udah nggak usah apa-apa, tiung pada kenyang, kayak gitu kan bisa kan? Ternyata saudara yang kekasih, tanggung jawab kita tetap ada. Perlu upaya, kerja keras, meskipun sistem Allah Tuhan pelihara kita. Hebat Allah kita, saudara. Artinya gini, Tuhan mau kita rajin, tapi nggak usah khawatir. Jadi saudara kerja itu bukan dengan kekhawatiran. Anakku besok makan apa, nggak usah. Tuhan sudah sediakan, tapi dituntut kita rajin. Kerajinan kita itu bukan mudah-mudahan dapat rezeki, bukan. Bukan mudah-mudahanlah ada berkat, enggak. Tapi Tuhan sudah janjikan ada berkat pemeliharaan Allah. Tapi dibutuhkan kerajinan adalah kerajinan oleh karena kepastian Tuhan sudah sediakan. Jadi pagi-pagi kalau engkau bangun, ingat, bukan bangun dengan kekhawatiran, aduh mau kerja apa ya, mau usaha apa ya, aduh gimana nanti usahaku. Bukan kayak gitu. Begitu bangun, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat rezeki yang melimpah, kecukupan. Haleluya. Jadi kalau kita pergi usaha, bukan mudah-mudahan dapat. Mungkin kalimatnya lebih tepat adalah setiap pagi ngambil mana, ngambil berkat. Amin. Jadi kalau pagi kau mau kemana? Mau ngambil berkat Tuhan. Di mana? Di PT Perkebunan Usahamu. Kau mau bangun pagi-pagi untuk apa kerja rajin? Iya, karena aku sudah ada Tuhan sediakan berkat di usaha pupuk Pak Manek. Bangun. Jangan mentang-mentang sudah Tuhan sediakan, ya udah bangunnya siang-siang. Nggak boleh. Nanti mananya sudah mencair. Haleluya. Nyambung apa enggak sih semuanya? Melongo semua, nangkep apa tuh?
Apa enggak ngomong apa Pak Pendeta wis jorno ae. Sing penting daripada besok dibesukin sama Pak Gembala. Ini Alkitab Allah, tapi perlu ketaatan di dalamnya. Taat bangun pagi, mungut mengerjakannya, tapi pasti Tuhan nggak pernah terlambat itu mana disediakan bagimu. Kalau ingat keluargamu 10-10-nya Tuhan cukupkan. Kalau usahamu adalah 100 orang, dengar, 100 orang Tuhan akan cukupkan. Karena orang-orang di bawahmu, sistemmu harus terpelihara. Itu. Jadi nggak usah takut kalau usahamu sekarang mungkin 1000 orang. 1000-nya kalau engkau ada dalam sistemnya Allah. Percayalah, mana sudah dicukupkan, disediakan. Itu. Jadi pagi-pagi nggak usah stres karena mikirin gajimu. Ini udah mau tanggal 30, mau Natalan lagi bonusnya. Haleluya, mati Bapak Pendeta. Percayalah, Tuhan sudah sediakan mana supaya sistem itu berjalan. Makanya melayani itu, bekerja, usaha adalah libatkan dengan Tuhan. Supaya masuk ke dalam sistemnya Allah, supaya Allah ikut bertanggung jawab di dalam. Persoalannya ketika kita libatkan pada sistemnya Allah, Allah juga akan intervensi dalam sistemnya Allah. Betul? Oh iya dong. Termasuk perpuluhannya jadi ketahuan sama Tuhan. Perpuluhan lu nggak bener kau. Masa kau sudah dari sisi logika anakmu begitu segini, masa perpuluhanmu 200.000 terus dari zaman Adam sampai Adam Malik mati? Halo? Iya dong, bicara tentang terbuka sistemnya Allah, Allah juga itu tahu. Makanya lebih baik disembunyikan sama Tuhan. Persoalannya Tuhan tetap tahu. Iya kan? Jadi lebih mudah. Udahlah Tuhan, aku terbuka. Biar sistemnya Allah. Supaya mana surgawi terus mengalir. Berkecukupan di dalam Tuhan. Yang kedua, bicara tentang daging. Tadi saya sudah dalam pendahuluan saya sebut. Ini ayatnya. Bayangkan saudara yang kekasih, orang 2 juta orang, minimal loh, ini bicara minimal. Kalau berdasarkan tafsiran bisa 5 jutaan orang. Disediakan tiap hari. Unta mana yang bisa mencukupinya? Tapi tiap pagi Tuhan kirim burung puyuh. Gak pernah kurang, bahkan penafsir di ayat-ayat ini saudara baca. Mereka sampai makan periuknya di dalam Tuhan, sampai keluar dalam hidung saking banyaknya daging puyuh yang dia makan. Dia tahu pula kesukaannya mereka adalah daging puyuh. Bayangkan kalau itu babi, kolesterol semua itu orang saudara. Tapi cukup burung puyuh saudara yang kekasih. Haleluya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan terus. Empat 40 tahun loh. Mampu menyediakan 40 tahun disediakan daging model kayak gini. Saya mau tanya, bendahara mana yang mampu model kayak gini? Jadi kalau besok Ibu Silalahi mau nyediakan saksang buat kita hanya untuk 200 orang. Udah Bu Silalahi nggak usah khawatir. Tuhan sediakan. Amin. Iya loh, ini cara Allah. Ini sistemnya Allah. Pemeliharaan Allah. Tuhan tahu orang Kristen perlu makan enak sedikit. Sayur terus-menerus juga nggak benar, tapi sekali-sekali juga perlu. Kecukupan. Tahu contohnya daging. Coba kalau di sini diganti dengan maka disediakan 40 tahun sayur
kangkung terus menerus. Mencret orang Israel. Amin. Yang keras juga Tuhan sediakan. Amin. Jadi kalau cuma tuhor, Mas John, Tuhan pasti sediakan. Nikahlah, jangan khawatir hanya mikirin tuhor. Kuperlukan aku ngomong ke udahmu biar untuk tuhormu aku yang ngomong kalau kau ketakutan. Masa Tuhan tidak sediakan? Amin. Iya ya, loh, tapi ini kebenaran. Jadi kalau Tuhan izinkan kau sediakan menjadi pengusaha, percayalah. Kalau engkau cuma pedagang sayur, kalau engkau restoran, kalau engkau pegawai negeri, percayalah Tuhan mau sediakan yang layak untuk hidup kita. Yang cukup tadi. Tuhan bukan buat kita menderita, nyanyi lagunya Tuhan, biarlah miskin di dunia, tapi kaya di sorga. Aduh, nggak usahlah kita ke sorga sana kalau kayak gitu terus-menerus. Tapi berimbang Tuhan sediakan. Yang ketiga, sampai pakaian pun Tuhan sediakan. Ayatnya ini, saya bukan asal ngomong. Pakaian belum pernah ada Allah yang model kayak gini. Untuk orang 40 tahun, untuk 2 juta orang selama perjalanan. Kan mereka nggak sempet saudara yang kekasih jahit dan sebagainya, kan kayak gitu. Apalagi garment tidak ada. Tapi Allah kita ayat ini sampai sepatunya pun Tuhan sediakan, nggak rusak. Amin. Jadi Nur, nggak usah takut dengan ulos dan sebagainya. Tuhan pasti sediakan. Iya kan? Jadi yang selama ini suka stres itu kita yang mempersulit diri. Sampai hal-hal sepele, saudara yang kekasih, andai kata penafsir ini menggali lebih dalam, kira-kira Tuhan kaos kaki sediakan nggak? Halo? Kaos kaki pun andai kata kalau perlu Tuhan pun sediakan. Apalagi pengantin pernikahan. Nur, Tuhan pasti sediakan. Jangan takut kau mau menikah udah mikirin nanti aku gimana. Iya doang. Udah 2 tahun kau ngomong pengen nikah, mau nikah, sampai sekarang masih ditunda-tunda. Jangan karena ulosmu belum siap. Tuhan pasti sediakan, Nur. Itu janji Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan pura-pura kau nggak ngelihat kau, Yanti. Tapi kau belum, kakak duluan. Yang keempat, untuk menjaga 2 juta lebih bangsa Israel, belum termasuk ternaknya tadi. Apakah Tuhan kehilangan untuk menjaga satpam di sana? Berapa satpam yang perlu disediakan? Tuhan tidak kekurangan. Aneh dan ajaib, tiang awan disediakannya supaya teduh tapi penjagaan. Kalau malam menjadi tiang api, menjadi penerang. Waktu itu kan belum ada listrik. Tapi Tuhan sediakan, bayangin, untuk 2 juta orang. Kalau malam ada terang. Ada kota model apa pada waktu itu kira-kira nampak, saudara kasih? Tuhan lakukan. Kalau bukan intervensi Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan lakukan. Bahkan saudara yang kekasih, tiang awan, tiang api termasuk menjadi pagar. Ketika orang di luar Israel hendak menyerang, maka Tuhan saudara memberikan perlindungan, penjagaan yang luar biasa. Itulah Allah kita. Seringkali saudara yang kekasih, kita sebagai orang tua, apalagi yang anaknya pada merantau ini. Setiap malam pasti kita tanya, "Nak, gimana hari ini?" "Oh, Pi, aku lagi kuliah." "Oh iya, nanti pulang jam berapa, Nak?" Sebenarnya tanya itu juga di dalam hati. Aduh,
Gimana anakku, di jalan masih aman apa tidak? Itu orang tua. Padahal sebenarnya kita juga nggak bisa buat apa-apa. Tapi dengar, Allah memberikan penjagaan 24 jam selama 40 tahun untuk 2 juta orang, tidak pernah terlambat perlindungan. Amin. Jadi kalau hari ini opungmu, mbahmu, dan sedang merantau dan kau merantau, nggak usah takut. Ada Allah yang menjaga kepada hidup kita. Anakmu, istrimu, kerja di luar kota, nggak usah takut. Ada Allah yang menjaga, melindungi senantiasa. Berapa banyak, saya mau cerita kesaksian. Waktu saya melayani di Palembang, ini saya cerita di Palembang selalu dihidupkan bukan karena apa? Karena supaya jangan sesuatu yang takut ada yang tersinggung. Saudara yang kekasih, waktu itu saya sedang melayani di sana, itu gereja kami lagi diresolusi. Karena diresolusi diantaranya ada teror dan sebagainya. Lalu suatu ketika saudara yang kekasih, saya 30 kilo ke kota Palembang. Kalau malam sudah nggak ada angkot lagi. Tapi malam itu saudara yang kasih nggak ngerti apapun, tapi kurang lebih sudah jam 6 atau jam 5 kayak gitu. Di hati, Sarwono, pergilah kau ke Palembang. Pergilah kau ke Palembang. Persoalannya nggak punya alasan mau ke Palembang. Itu ke senior saya, Pak Gultong. Nggak ada alasan, tapi kuat sekali kami suami istri. Berangkat kamu sekarang, berangkat kamu sekarang. Rupa-rupanya begitu kami pergi, saudara yang kasih, kami dapat info. Kami mau ditangkap, lalu dieksekusi pada waktu itu malam itu. Saudara yang kekasih, dan akan diadili, dan bahkan dapat info diantaranya akan dianiaya pada waktu itu. Tapi hebatnya Allah, Tuhan tahu saya nggak mampu mengalami aniaya. Tuhan lepaskan yang kayak gitu. Jadi terhadap usahamu, hidupmu, keluargamu, dan sebagainya, itu berlaku bagi hidup kita. Sadar atau tidak sadar, ada Allah 24 jam untuk menjaga engkau dengan malaikatnya. Maka dari itu, nggak usah takut. Yang kelima, yang terakhir, untuk memelihara keturunan. Apakah Tuhan membiarkan? Padahal Tuhan seringkali dalam perjalanan di Israel, saudara yang kasih, di padang gurun, ketika mereka memberontak, dimatikan 1.000 orang, 2.000 orang. Ada kan? Tapi apakah keturunannya mereka Tuhan tidak tolong? Tuhan berkati keturunannya. Ini ayat-ayatnya. Tuhan tetap. Itu Allah kita, Allah yang model kayak gini. Jadi tidak usah khawatir tentang pemeliharaan Allah. Selagi engkau ada dalam prinsip-prinsipnya Allah, percayalah engkau akan dapat perlindungan. Jadi kalau hari ini engkau kena ada COVID, ada ekonomi dan sebagainya, apakah ini bukan beda dengan kasus-kasus Israel tadi di padang gurun? Mungkin beda kasusnya, tapi prinsipnya sama. Dan pemeliharaan Allah masih konstan bagi kita. Amin. Jadi kalau hanya untuk memelihara bangsa Israel, bangsa gereja, bangsa Victoria yang kurang lebih 100 sampai 200 orang, masa Tuhan tidak sanggup memelihara kita? Amin. Jadi mulai bangun pagi ini, haleluya. Tuhan sudah sediakan. Yang dituntut kepada kita adalah kesetiaan, ketaatan. Ini yang harus dilakukan, ini yang lebih penting. Apa yang harus dilakukan? Ini. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan gak pernah kehabisan akal. Dalam kasus bangsa Israel di padang gurun, itu kasus up to date dan tidak diulang kembali. Bukan karena Tuhan gak bisa membuat ulang lagi, bisa. Tapi Tuhan punya 1001 ide.
Artinya kalau hari ini usahamu dengan sekarang, dengar, kalau Tuhan mau pelihara, kalau perlu ada ide baru, pola baru, nggak usah khawatir. Jadi kalau hari ini saudara jasa kerja dan sebagainya, jangan saudara khawatir dengan, aduh kehabisan ide. Allah kita punya 1001 ide untuk mencukupkan. Yang penting kau percaya saja kepada Tuhan. Walaupun unsur percaya termasuk di dalamnya tadi, ketaatannya. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bangsa Israel mereka dibuang itu karena merungut-ungut kerjanya. Waduh Tuhan, mau Natal, bajuku belum ada, sepatuku belum ada. Mana Tuhan, mana Tuhan? Gak usah, syukurin aja. Amin. Jangan bersungut-sungut. Apalagi sampai nuduh Tuhan dengan tidak benar. Taat saja kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang kanan-kanan, kiri-kiri, itu bangsa Israel. Tapi ketika mereka melawan kehendak Allah, mereka nggak mencapai sesuatu yang hebat. Taat, setia kepada Tuhan. Bangsa Israel dihukum itu karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Jangan berubah oleh karena keberkatan. Jadi kalau diberkati oleh Tuhan, jangan berubah. Nunjuk hidungmu, saudara yang kasih merasa hebat kali. Hidup ini oleh karena anugerah Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan, itu kunci. Jangan memberontak kepada Tuhan, kepada pimpinan, pada hamba Tuhan, pada orang tua. Karena itu adalah kunci prinsip yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Prinsip-prinsip ini mari kita lakukan. Supaya kita terpelihara Tuhan. Dengan luar biasa. Karena Allahku yang hebat. Banyak contoh-contoh Alkitab. Kehabisan waktu untuk menjelaskannya. Selagi engkau ada dalam pemeliharaan Allah. Contoh Elia.